Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 RBL Fisika Dasar TPB 61 akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli pada pesawat terbang. Selamat menonton. Jangan lupa like, comment, and share ya. Happy watching. Sebelum masuk lebih dalam, kalian tahu nggak sih apa itu hukum Bernoulli dan siapa sih tokoh yang menemukannya? Jadi, tokoh yang menemukan hukum Bernoulli adalah Daniel Bernoulli. Beliau merupakan seorang ahli matematika yang lahir di Groningen, Belanda pada 8 Februari 1700 dan wafat di Basel, Swiss pada tanggal 27 Maret 1782. Tahu nggak sih, ayah dari Daniel Bernoulli yaitu Johann Bernoulli pada mulanya mencoba untuk mengarahkan Bernoulli untuk memiliki karir di bidang bisnis. Alhasil, Bernoulli menempuh pendidikan filosofi dan logika pada usia 13 tahun. Kemudian lulus pendidikan sarjana pada tahun 1715 dan berhasil meraih gelar master pada tahun 1716. Pada tahun 1738, Bernoulli sendiri berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya terkait dengan fluida mekanis dalam sebuah tulisan yang berjudul Hydrodinamika. Di dalam tulisan tersebut, Bernoulli menjelaskan mengenai dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boyle, serta bekerja sama dengan Euler untuk mengembangkan persamaan Euler-Bernoulli. Beliau menerapkan gagasan konservasi energi ke dalam fluida yang bergerak berdasarkan gagasan awal yang pernah ia pelajari dari ayahnya Johann Bernoulli. Melalui penelitian tersebut, Bernoulli juga merumuskan efek Bernoulli yang menjelaskan mengenai gaya angkat pesawat. Prinsip hukum Bernoulli adalah salah satu istilah yang digunakan dalam mekanika fluida yang menjelaskan terkait adanya peningkatan dalam fluida. Peningkatan fluida ini akan memunculkan suatu penurunan tekanan terhadap aliran yang terdapat pada aliran fluida. Prinsip hukum Bernoulli adalah hasil penyederhanaan dari persamaan Bernoulli. Bentuk persamaan Bernoulli untuk aliran tak termanfaatkan adalah sebagai berikut. P tambah Rho kali G kali H tambah 1/2 kali Rho kali V pangkat 2 sama dengan tetap. Dengan V sama dengan kecepatan fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan relatif terhadap suatu acuan, P sama dengan tekanan fluida, dan Rho sama dengan massa jenis fluida. Aliran tak termanfaatkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. Aliran bersifat tunak, tidak terdapat gesekan. Aliran termanfaatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya besaran kerapatan massa densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contohnya, fluida termanfaatkan adalah udara, gas alam, dan lain-lain. Persamaan Bernoulli untuk aliran termanfaatkan adalah sebagai berikut. P pangkat 2/2 tambah energi potensial gravitasi tambah enthalpi fluida sama dengan tetap. Hukum prinsip Bernoulli dalam pesawat terbang dapat kita lihat dalam video berikut. V besar, P kecil atau udara berdesakan. V sama dengan laju udara atau V kecil, P sama dengan tekanan udara atau P besar. Ini hukum Bernoulli. Hukum ini membahas mengenai bagaimana sih hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Kira-kira begini bunyi hukum Bernoulli. Jumlah dari tekanan serta energi kinetik, energi potensial, tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Rumus hukum Bernoulli. Sementara itu, ketika pesawat sudah berada pada ketinggian tertentu dan mempertahankan kelajuannya, maka akan berlaku rumus berikut. F1 dikurang F2 sama dengan gaya berat, di mana F1 dikurang F2 merupakan gaya angkat dengan satuan Newton.
F1 adalah gaya pesawat ke arah bawah dengan satuan Newton, F2 adalah gaya pesawat ke arah atas dengan satuan Newton, tekanan sama dengan massa jenis udara dengan rumus kilogram per meter kubik. V1 merupakan kecepatan pada bagian atas sayap pesawat dengan satuan meter per sekon, V2 merupakan kecepatan pada bagian bawah pesawat dengan satuan meter per sekon, dan A merupakan luas penampang pesawat. Keunikan hukum Bernoulli yaitu penerapannya yang mempermudah manusia dalam kegiatan sehari-hari. Sederhananya seperti selang air yang sedikit dijepit untuk mendapatkan tekanan air yang lebih tinggi. Bernoulli juga selalu berkembang dan berinovasi dari tahun ke tahun. Kekurangannya, letak mesin berada pada sisi sayap pesawat sehingga proses pemasangan akan bersifat lebih sulit dibandingkan dengan pesawat non-modern karena posisinya yang cukup tinggi. Sarana pengembangan diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih memperhatikan parameter aerodinamika yang akan dikaji, sehingga model pesawat dapat lebih bervariasi, terlebih dari segi penentuan variabel bebas agar pembuatan pesawat dapat lebih efisien dan ekonomis. Lalu diharapkan juga dalam pemilihan materi badan pesawat menggunakan model yang lebih ringan untuk menghemat pengeluaran bahan bakar dari pesawat. Itulah penjelasan hukum Bernoulli pada pesawat terbang. Semoga bermanfaat buat kalian yang nonton ya. Jangan lupa like, comment, share. See you!